Seorang tukang cukur dicecar pihak kecamatan karena belum mengibarkan bendera merah putih. Tukang cukur tersebut mempertanyakan apakah kita benar-benar sudah merdeka. Ya, inilah momen perdebatan yang terjadi saat pihak kecamatan menegur seorang tukang cukur di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor yang belum memasang bendera merah putih di kiosnya. Petugas tersebut mengaku menjalankan perintah Bupati Bogor. Tukang cukur ini sebelumnya memilih tidak mengibarkan bendera karena berpandangan Indonesia belum benar-benar merdeka. Saya udah masih banyak. Alasan abang kami nggak mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya. Apa? Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu? Kata siapa udah merdeka? Ya, jawab. Ya, emang kata situ belum merdeka? Belum. Alasan nggak belum merdeka apa? Alasannya, ayo sok. Alasannya apa? Lagi kerjanya ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Abang nggak menghargai ibu camat tadi. Ini ada dasar perintah dari bupati. Abang tadi bilang belum merdeka. Apa yang abang pikirkan belum merdeka negara ini? Coba ngomong. Silakan. Bang, ngomong. Tim Polres sama itu. Ngomong. Alasannya apa tadi? Abang belum merdeka. Alasannya dulu. Iya, alasannya dulu tadi belum merdeka. Saya penasaran. Hei. Omongnya belum merdeka apa ini harus dilaporkan soalnya. Alasannya apa? Belum merdeka. Abang nggak menghargai ibu camat loh tadi. Kata dia belum merdeka. Ya, pemirsa, setelah videonya viral, sang tukang cukur akhirnya memohon maaf. Tanpa ada pembelaan diri, Nur Hidayat akhirnya mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat atau Abuy selaku pengusaha pangkas rambut yang berada di Bantar Kambing. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf atas ucapan saya kemarin yang mengatakan bahwa Indonesia itu belum merdeka. Sebetulnya itu salah, Indonesia itu sudah merdeka. Kurang dari seminggu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Istana Merdeka menggelar gladi kotor upacara HUT RI ke-81 yang melibatkan seluruh unsur, termasuk atraksi helikopter hingga pesawat tempur. Sejumlah persiapan terus dilakukan untuk memastikan rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan lancar. Hari ini Istana Merdeka menggelar gladi kotor yang diikuti oleh Paskibraka, TNI, Polri, dan Pas Pampres. Tidak hanya itu, rangkaian gladi kotor juga diikuti oleh sejumlah penerbang yang akan menampilkan atraksi di langit istana pada 17 Agustus 2026 mendatang. Nantinya, sebanyak 81 helikopter akan beratraksi dengan menampilkan beragam manuver. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ada beberapa evaluasi minim yang harus segera diperbaiki. Mulai dari titik koordinat formasi atraksi udara hingga penyesuaian paskibraka terhadap rumput istana. Ini misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan. Nah, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinatnya. Ada, karena juga ada penyesuaian ya, biasanya adik-adik kan setelah sekian lama berlatih di tempat yang agak berbeda dengan yang sekarang. Contohnya adalah tebal rumput di halaman istana. Itu secara teknis juga tadi mempengaruhi kebiasaan adik-adik kita ya, yang biasanya sudah ini secara teknis nih keras rumputnya atau lapangannya. Nah, di istana cukup tebal, jadi butuh sedikit penyesuaian. Jadi tadi para pelatih minta izin untuk menambah porsi latihan, dan tadi langsung kami sebagai penanggung jawab kami akan izinkan meskipun di luar jadwal yang awal untuk baik gladi parsial maupun gladi kotor. Gladi kotor akan dilaksanakan sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Sementara gladi bersih akan dilaksanakan 1 atau 2 hari menjelang 17 Agustus guna memastikan seluruh rangkaian upacara berjalan sempurna.
Atraksi udara TNI bakal turut mewarnai upacara perayaan HUT ke-81 Indonesia di Istana Negara Jakarta. Sejumlah pesawat jet tempur tampak melakukan gladi atraksi manuver di langit Jakarta pada hari ini. Ya, ini pemirsa, manuver pesawat tempur menjadi bagian dari persiapan atraksi udara yang akan ditampilkan dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Kemampuan para penerbang TNI yang menjalani latihan ini mengundang decak kagum hadirin. Untuk pesawat tempur alutsista yang akan dikerahkan antara lain Rafale, F-16, Sukhoi, Hawk, serta Golden Eagle. Atraksi udara juga akan kembali diramaikan tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara yang akan menerbangkan pesawat KT-1B Wongbi. Pemirsa, pendaftaran untuk masyarakat umum yang ingin menghadiri peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka telah dibuka. Aturan baru yang diberlakukan, pihak Istana akan menyaring pendaftar hanya untuk mereka yang belum pernah mengikuti upacara di Istana Merdeka. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan HUT RI ke-81 pada 17 Agustus mendatang. Tidak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa menghadiri perayaan HUT RI di Istana secara gratis. Namun ada aturan baru yang dibuat oleh pihak Istana, yakni untuk masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara di Istana yang diperbolehkan ikut pada tahun ini. Majelis Ulama Indonesia MUI mengharapkan hadiah dari uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus. Praktik ini dinilai tergolong judi. Ya, dikutip dari laman MUI Digital, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Muiz Ali menegaskan penyelenggaraan lomba perayaan 17 Agustus hukumnya boleh. Kemerdekaan Indonesia wajib disyukuri karena merupakan rahmat, termasuk memeriahkannya melalui perlombaan. Ya, namun jika mengutip uang pendaftaran, panitia dilarang menggunakan uang pendaftaran peserta lomba sebagai sumber biaya untuk hadiah karena tergolong praktik judi atau qimar. Dalam fikih Islam melarang skema tersebut karena hukumnya haram. Usai sidang, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membantah telah menerima uang sekitar 4,8 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Menurut Yakut, dakwaan jaksa hanyalah asumsi karena dirinya mengaku tak pernah menerima uang 1 rupiah pun terkait kuota penambahan haji tersebut. Untuk bisa mengungkap kebenaran, Yakut meminta pihak-pihak yang berinisiatif serta menikmati keuntungan dari jual beli kuota haji dapat dihadirkan di persidangan. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar Pengadilan Tipikor pada pekan depan. Karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima 1 rupiah pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya, dan itu adalah asumsi. Ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya, itu yang harusnya dihadirkan di sini.